Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslianawati, NIM 191FK03005, kelas 2A S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan memperlihatkan video mengenai tindakan perawatan kolostomi pada anak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tindakan kolostomi. Tindakan kolostomi merupakan pembuatan lubang pada bagian abdomen sebagai saluran tempat pembuangan kotoran atau feses. Adapun tujuan dari perawatan kolostomi pada anak ini, yang pertama untuk menghindari terjadinya infeksi, yang kedua untuk menghindari terjadinya komplikasi, yang ketiga untuk memberi rasa nyaman, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan. Untuk melakukan tindakan perawatan kolostomi pada anak ada 4 tahapan keperawatan. Yang pertama tahap praorientasi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Yang pertama tahap prainteraksi. Pada tahapan ini yang harus dipersiapkan yaitu kita harus mempersiapkan diri kita sebagai perawat, persiapan klien, dan juga persiapan alat. Yang pertama, persiapan diri kita sebagai perawat yang harus dipersiapkan yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan tindakan perawatan kolostomi pada anak ini. Lalu yang kedua, persiapan klien atau pasien. Nah, yang harus dipersiapkan kita bisa melihat rekam medik klien. Lalu yang ketiga, persiapan alat dan bahan untuk tindakan perawatan kolostomi pada anak. Nah, sebelum kita melakukan tindakan perawatan kolostomi pada anak dan juga mempersiapkan alat-alatnya, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah mencuci tangan menggunakan sabun. Di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk tindakan perawatan kolostomi pada anak. Yang pertama itu ada kolostomi bag untuk anak. Lalu di sini ada kantong kresek, handscoon, gunting kolostomi. Lalu di sini ada alat ukur stoma, betadine, hand sanitizer, plester, larutan NaCl, perlak, bengkok, di dalam bak instrumen ada kom berisi kasa dan juga pinset anatomi, pinset chirurgis, dan juga gunting. Lalu di dalam kom ada kasa steril, ada tempat sampah, dan yang terakhir itu zinc atau salep. Dikhawatirkan di daerah stoma terdapat tanda-tanda iritasi atau infeksi. Nah, selanjutnya kita ada pada tahap orientasi. Kita mengorientasikan apa yang akan kita lakukan kepada orang tua pasien dan juga kepada pasien atau anak. Nah, di sini sudah ada orang tuanya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Rosliana yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, bisa disebutkan nama dan juga usia Ibu dan juga usia anak Ibu, beserta nama anak Ibu. Ya, nah Ibu, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan perawatan atau penggantian kantong kolostomi anak Ibu. Nah, tujuannya yaitu agar terhindar dari infeksi, agar terhindar dari komplikasi, lalu menjaga kebersihan, dan juga agar anak Ibu lebih nyaman. Nah, untuk prosedurnya nanti anak Ibu cukup berbaring seperti ini saja dan saya akan mengganti kantong kolostominya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya bertanya kepada anaknya terlebih dahulu ya Ibu. Halo Ade, selamat pagi. Ade, perkenalkan nama kakak Rosliana. Di sini kakak akan melakukan tindakan penggantian kantong kolostomi. Nanti kantong kolostomi Ade diganti ya.
biar lebih nyaman lagi, terus menjaga kebersihan Ade. Ya, nah nanti Ade cuma berbaring kayak gini aja untuk waktunya 15 menit. Ade mau? Ya, kakak persiapkan dulu ya alat-alatnya. Nah, setelah kita mengorientasikan kepada orang tua pasien dan juga kepada anak, lalu langkah selanjutnya kita dekatkan alat. Nah, langkah selanjutnya kita posisikan klien agar nyaman dan juga tutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Ada untuk posisinya seperti ini saja. Ya, kakak izin tutup sampiran ya. Lalu kita mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon. Ade pasang perlak terlebih dahulu ya. Lalu setelah kita memasangkan perlak, langkah selanjutnya yaitu kita simpan bengkok dekat kantong kolostominya ya, pada posisi kantong kolostomi. Setelah kita menyimpan bengkok di dekat klien, lalu langkah selanjutnya kita observasi produk stomanya. Kita observasi warna, bau, dan juga konsistensinya. Kita lihat juga apakah feses memenuhi kantong stomanya setengah, seperempat, atau penuh. Lalu, setelah kita selesai mengobservasi, kita siapkan kantong kresek terlebih dahulu. Nah, setelah kantong kresek siap, langkah selanjutnya kita bisa mulai melepaskan kolostomi bagnya dengan menggunakan pinset pada tangan kanan dan pada tangan kiri menekan area kulit. Sebelum kita melepaskan kantong kolostominya, kita bisa menggunakan alkohol swab untuk membasahi area lemnya. Ade, sekarang kita mulai untuk membuka kantongnya ya. Nah, lalu kantong kolostomi kita buang pada kantong kresek. Nah, kantong kresek yang berisi kolostomi ini kita bisa langsung buang ke tempat sampah ya. Nah, setelah kita selesai membuka kolostomi bagnya, lalu langkah selanjutnya kita bersihkan area stoma dan juga stomanya ya. Untuk membersihkannya itu menggunakan kasa yang sudah dibasahi oleh NaCl. Dan untuk arahnya itu sirkular ya teman-teman. Sekarang kita bersihkan dulu area sekitar stomanya. Lalu setelah selesai membersihkan area stomanya,
sekitar stoma. Lalu langkah selanjutnya kita bersihkan juga stomanya. Nah, kita harus memastikan bahwa stoma bersih dari feses ya. Nah, setelah kita selesai untuk membersihkan, lalu selanjutnya kita keringkan menggunakan kasa steril. Nah, kita keringkan itu area stoma terlebih dahulu, lalu setelah area stoma, bagian stomanya. Nah, setelah kita selesai untuk mengeringkan menggunakan kasa steril, lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus mengobservasi bagaimana keadaan stomanya. Jika dirasa ada tanda-tanda infeksi, maka kita bisa memberikan zinc atau memberikan gel. Nah, karena kita sudah membersihkan dan juga sudah mengeringkan area stoma dan juga stomanya, serta sudah mengobservasi bagaimana keadaan stomanya, maka langkah selanjutnya kita bisa mengukur stomanya untuk membuat lubang di kolostomi bagnya ya. Ketika nanti kita membuat pola, kita bisa menutup area stomanya, menutup stomanya agar tidak terkena infeksi, agar tidak terkena debu ya, atau kuman. Nah, kita ukur menggunakan alat pengukur stomanya. Di sini ada beberapa ukuran ya. Kita mulai ukur. Nah, teman-teman, ternyata ukurannya itu 15 mm, maka kita bisa melanjutkan untuk membuat pola pada kolostomi bagnya. Nah, sambil ditutup, kita membuat kolostomi bagnya lubang pola. Kita ukur. Kita buat pola menggunakan pensil atau pulpen ya. Nah, lalu setelah diukur dan sudah membuat pola, langkah selanjutnya kita menggunting menggunakan gunting kolostomi. Nah, teman-teman, saya sudah membuat polanya sesuai dengan ukuran stomanya. Maka langkah selanjutnya kita bisa memulai pemasangan kolostomi bagnya. Nah, cara untuk memasangkan kolostomi bag ini yaitu kita buka perekat setengah, lalu kita tempelkan. Setelah terasa bisa ditempel, maka langkah selanjutnya kita buka rekatannya semuanya ya, lalu kita mulai untuk tempelkan semuanya. Nah, kita buka dulu penutup stomanya. Lalu langkah selanjutnya kita buka perekatnya setengah. Kita pasangkan. Nah, teman-teman, setelah terpasangkan kita bisa buka perekatnya semuanya ya. Yang sudah tertempel. Karena kondisi anak berbaring, kita bisa memposisikan kolostomi bagnya seperti ini ya. Baik, jika sudah selesai kita bisa membereskan alat-alat karena kita telah selesai melakukan tindakan perawatan kolostomi bagnya. Nah, untuk anaknya kita bisa memakaikan baju kembali atau menggunakan selimut ya, sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kita bereskan alat-alat. Nah, setelah itu kita lakukan terminasi kepada orang tua pasien dan juga kepada pasien. Ade sudah selesai ya untuk penggantian kantung kolostominya. Gimana sekarang yang dirasakan? Lebih nyaman ya? Iya, nah nanti kakak datang ke sini lagi pukul 11 siang ya untuk mengecek keadaan Ade. Ya. Ibu alhamdulillah penggantian kantong kolostominya sudah selesai. Apabila ada apa-apa,
Ibu bisa memencet bel yang ada di ruangan ini ya, atau bisa datang ke nurse station. Nanti saya juga akan datang pada pukul 11 siang untuk mengecek kondisi adanya. Ya, nah kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum. Lalu, setelah itu kita mencuci tangan kembali dan kembali ke nurse station. Ibu, saya permisi. Assalamualaikum.